البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف حفظه الله: الفصل الرابع مرحلة تدوين المذهب السلفي. Berkata Syekh, siapa penulis kitab yang kita baca ini? Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi. Fasal yang keempat, marhalatu tadwinil madhab as-salafi. Fase pembukuan madhab salaf. Jadi pembukuan madhab salaf ini dimulai semenjak kapan? Ini yang insyaallah akan kita pelajari pada malam hari ini. Apa bedanya dengan pembahasan sebelumnya? Sebelumnya sudah kita ambil mengenai awal mula penggunaan istilah salaf. Semenjak kapan? Semenjak kapan pemakaian lafz salaf? Semenjak kapan, ayo? Pak Ahmad, Abdurrahman? Semenjak zamannya sahabat. Semenjak siapa sebelumnya? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mulai masyhur kapan? Kalau pemakaian kalimat salaf sudah ada semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulai masyhur semenjak kapan? Semenjak ramenya atau di zaman fitan, banyaknya kelompok-kelompok yang bermunculan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka setelah itu baru mulai dideklarasikan atau mulai dijadikan masyhur, mulai ramai. Adapun penggunaannya maka semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memakai kalimat salaf. Namun mulai ramai ketika zamannya ramainya fitnah, banyaknya mazhab yang menyimpang. Maka sekarang fasal yang keempat adalah fase pembukuan madhab salaf. Apa bedanya dengan sebelumnya? Apa Pak Dadang? Kalau sebelumnya hanya digunakan atau rame, tapi ini tadwin, dibukukan, pembukuan pembukuan madhab salaf. Jadi ini fase pembukuan madhab salaf. Ini beda dengan fase sebelumnya, di mana sebelumnya hanya fase masyhur pada lisan, menjadi masyhur di lisan-lisannya para imam. Tapi ini
adalah marhalatu tadwinil madhab as-salafi, pembukuan kapan dimulai adanya kitab-kitab yang khusus membahas tentang masalah salaf, membahas tentang masalah sunnah. Pembukuannya ini mulai kapan? Ini yang kita insyaallah akan pelajari. Paham? Paham Zakaria? Qala al-muallif hafizahullah, qala Syekh Ahmad bin Sa'ad bin Hamdan, kanat fitnatul qawli bi khalqil Qur'ani sababan liyaqdatil madhab salafi. Berkata Syekh Ahmad bin Sa'ad bin Hamdan, fitnah masalah khalqul Qur'an, yaitu masalah yang dahulu ramai di kalangan manusia, yaitu pembahasan mengenai apakah Al-Quran makhluk ataukah tidak makhluk. Muncul pemikiran yang baru yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, semenjak ramainya fitnah ini, fitnah mengenai pemikiran Al-Quran adalah makhluk, fitnah tersebut menjadi sebab terhadap yaqdatul madhab as-salafi, bangunnya semuanya mulai sadar, terbangunnya madhab as-salafi. Jadi para a'immah mulai merasa ternyata fitnah ini dampaknya sangat kuat sehingga mereka merasakan pentingnya untuk membedakan atau membuat pembukuan terhadap madhab salaf supaya manusia tidak terjerumus di dalam kesesatan. Wasyu'ur bil khatar amamal madhahibid dhallah, dan mulai hal itu menjadi sebab para ulama merasa betapa bahayanya madhab-madhab yang menyimpang. Jadi dengan sebab fitnah tersebut, para ulama atau para ahlus sunnah wal jamaah, mereka mulai sadar dan mulai merasa betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wa khassatan al-mu'tazilatu allati balagat darajatan kabiratan minal quwwati wat tamkin. Terlebih lagi, terkhusus lagi kelompok Mu'tazilah yang mencapai tingkat yang sangat besar dari kekuatan maupun izin dari para penguasa. Terlebih lagi di zaman itu mereka mendapatkan backingan dari para penguasa di zamannya Imam Ahmad. Maka ini sudah menjadi sunnatullah, apabila kelompok sesat mendapatkan backingan dari penguasa, ini menjadi besar. Oleh karena itu semakin berbahaya. Fahabba ulama usunnati linusratil haq, maka berbondong-bondong para ulama usunnah datang untuk menolong kebenaran. Dan ini yang seharusnya terjadi apabila terdapat suatu fitnah, suatu penyimpangan yang melanda suatu negeri atau suatu kelompok, maka kewajibannya adalah saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk membela kebenaran dan memadamkan kebatilan. Maka pada saat itu para ulama, mereka itu habba itu apa? Saling meloncat. Waraf arayatahu, waraf irayatihi. Dan mereka saling bahu-membahu untuk mengangkat, meninggikan bendera kebenaran. Wa tahdhiril ummah min tilkal madzahibid dhallah, dan mereka saling bahu-membahu dalam rangka memperingatkan manusia, memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini lihat sejarahnya para ulama seperti itu.
apabila ada kesesatan, apabila ada fitnah, maka tugas mereka adalah saling tolong menolong dan saling bahu membahu untuk mentahdzir manusia dari suatu kesesatan tersebut. Fanashatul ulama, maka para ulama menjadi semangat. Wartafa'at a'lamul aqidatis sahihah, dan terangkatlah panji-panji akidah sahihah. Tarafrafu fi kulli makan, adalah fi'il mudhari' yang dihilangkan taknya satu. Terangkat panji-panji akidah sahihah dan berkibar di mana-mana. Wa tataradu, wa tutaridu juga bisa, fulul al-i'tizal, dan terusirlah, atau panji-panji kebenaran tadi mengusir, menyingkirkan cabang-cabang i'tizal, akar-akarnya Mu'tazilah tercabut semua. Wa tuhadzirul ummata minhu, dan mentahdzir, memperingatkan umat dari i'tizal. Jadi ini sejarah bagaimana bisa mazhab salafi terbukukan dan menjadi hitam di atas putih. Ini sebabnya, dikarenakan adanya fitnah khalqul Quran, sehingga para ulama sadar dan mereka merasa perlu untuk pembukuan mazhab salafi demi menyelamatkan nasib umat manusia dari kesesatan. Maka mereka saling bahu-membahu dalam membela kebenaran dan meninggikan bendera akidah sahihah. Fanhajaza fi hijrihi, atau fi hujrihi, maka menjadi lumpuh di kamarnya atau di lubangnya, di kamarnya. Kesesatan tidak lagi merembet, menjadi lumpuh total. Wan qama'a amruhu, dan menjadi pudar, habis kesesatan tersebut. Falam takum lahu ba'du qa'imatun, setelah itu enggak bisa lagi berdiri. Dah habis, benar-benar peok kesesatan itu. Disebabkan apa? Bahu-membahunya para ulama di dalam membela kebenaran. Walam tartafi lahu rayah, dan kebatilan tidak lagi memiliki bendera, tidak terangkat lagi benderanya. Tudkar, yang bisa disebutkan, ya ada, tapi tidak sampai menonjol. Illa fin nadir al-qalil, ya ada tapi sangat lemah, sedikit sekali kebatilan. Ini adalah dampak positif dari saling bahu-membahunya para ulama untuk mengikis dan menghabisi kebatilan. Berbeda halnya apabila mereka saling loyo dan mereka tidak saling tolong menolong, tidak bahu-membahu dalam memadamkan kebatilan, maka kebatilan itu akan merajalela. Dan ini sangat berbahaya bagi nasib kaum muslimin. Wa bada'at marhalatun jadidatun uniya fiha ulama'us sunnah bitadwini wat ta'lifi li bayanil aqidatis sahihah. Setelah itu mulailah fase baru di mana para ulama tertunjuk. Para ulama mulai tertunjuk, mulai terdorong untuk membukukan dan menulis penjelasan akidah sahihah, warad alal munharifina anha, dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari akidah sahihah. Jadi hendaknya kita tahu sejarahnya para ulama kita, bagaimana mereka di dalam tolong menolong, bahu membahu di dalam memadamkan kebatilan, dan bahwasannya pembukuan terhadap akidah sahihah, penulisan terhadap akidah yang benar, penjelasan terhadap kebenaran, ini adalah sangat diharapkan
Dan ini telah menjadi sunnahnya para ulama, sunnahnya para salafun saleh dalam rangka membela kebenaran. Oleh karena itu, seorang yang paham tentang mazhab salaf tidak akan merasa risih dari adanya kitab-kitab rudud, adanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah sahihah, tentang kebenaran. Ini semua adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan ini termasuk sirah, bagian dari sirah para salafin saleh. Sampai di sini paham alurnya bagaimana sampai bisa adanya pembukuan mazhab salaf? Dikarenakan tadi ramainya fitnah, banyaknya korban yang berjatuhan oleh fitnah tersebut, sehingga para ulama merasa terpanggil untuk memadamkan kebatilan. Dan setelah padam, perhatikan dari sini bisa digarisbawahi bahwasanya fitnah itu apabila sudah padam perlu untuk dikubur. Yaitu dengan cara tadi mengabadikan bantahan-bantahan dan penulisan-penulisan terhadap kebenaran. Ini adalah upaya untuk mengubur. Karena kalau hanya dibiarkan begitu saja tanpa dibukukan, bisa jadi orang-orang setelahnya tidak menjangkau dan tidak mengetahui sejarahnya, sehingga akan ada indikasi untuk tumbuh lagi. Tapi kalau sudah dibukukan, sudah dibikinkan tadwin, maka terkubur. Orang yang datang setelahnya pun akan menjangkau dan akan membaca, dan bisa jadi itu adalah penyelamat terhadap nasib kaum muslimin sampai hari kiamat bi'nillahi azza wajal. Berbeda hanya apabila tidak dibukukan, mungkin orang setelahnya akan tidak tahu bagaimana sejarahnya fulan dan fulan. Maka semua ini adalah perkara yang lumrah. Semua ini adalah perkara menjadi hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham? Paham, Din? Kenapa dibukukan mazhab salaf? Kenapa? Kenapa Zakaria? Karena banyaknya fitnah yang menyebar tentang khalqul Quran. Keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sementara yang benar, Al-Quran adalah apa? Kalamullah ghairu makhluk. Maka ini salah satu sebab. Ini hanya salah satu sebab saja. Dan ini termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam membuat fitnah. Di dalam membuat ujian kepada hamba ini adalah salah satunya adalah liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Adanya fitnah, adanya bala, semua itu tujuannya adalah untuk membedakan antara yang bersih dari yang kotor. Apabila tidak ada fitnah, maka akan bercampur antara bersih dengan yang kotor. Dan ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Demikian juga dengan adanya fitnah khalqul Quran, dengan adanya iblis. Apabila tidak ada iblis, bagaimana di dunia ini ada ujian, ada takwa, ada iman, dan ada kebatilan. Maka semuanya termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan mengatur kehidupan ini. Jadi kita telah tahu sebab dan juga sejarah pembukuan mazhab salaf. Ini tidak kita dapati dalam kitab-kitab sejarah kebangkitan bangsa, tidak ada. Sejarah kebangkitan negara juga tidak ada seperti ini. Hanya dalam kitab-kitab para ulama disebutkan sejarah pembukuan mazhab salafi. Qala waqad
uttukhidat hadhil muallafatu madhhabaini mukhtalifain. Perhatikan, sekarang pembukuan ini oleh para ulama dibikin dalam dua metode yang berbeda. Ini juga faedah. Madhabnya para ulama, pembukuannya para ulama terhadap akidah as-salaf ini dibagi menjadi dua metode, dua cara, dua model. Al-awwal manhajur radd. Yang pertama adalah beraroma bantahan atau bermodel bantahan. Ini termasuk mendalami bagaimana uslub tulis-menulis seseorang apabila membuat tulisan ini, membuat metode, apakah metodenya metode bantahan atau metode kisah atau metode sejarah atau metode biografi. Ini masing-masing tulisan memiliki cara dan memiliki metode tersendiri. Ada yang metodenya adalah metode kisah, ada tulisan seperti itu. Ada juga metode biografi. Ini memiliki uslub tersendiri. Metode biografi seseorang seluruhnya disebutkan, baik buruknya disebutkan, namanya biografi, terjemahnya seseorang. Baik dan buruknya disebutkan semuanya. Tapi kalau di dalam manhaj, dalam metode selain biografi, maka seorang apabila dia dikenal dengan keburukan, tidak perlu disebutkan kebaikannya, karena nanti orang yang membaca akan bimbang apakah orang ini baik ataukah buruk. Demikian juga apabila kita ingin memuji seseorang, keburukannya tidak perlu disebutkan, karena kita tujuannya adalah untuk memuji. Atau sebaliknya ingin merendahkan atau menyebutkan keburukan seseorang, maka tidak perlu disebutkan kebaikannya. Lain dengan metode biografi. Kalau metode biografi, seluruh apa yang ia lakukan maka disebutkan semuanya, karena namanya adalah biografi. Jadi jangan salah di dalam menanggapi tulisannya para ulama. Maka gak bisa kita mengambil dalam kitab biografi kemudian fulan juga memiliki kebaikan. Gak bisa, karena itu adalah dalam biografinya memang disebutkan seperti itu. Namun di sini disebutkan dua metode karena kita nggak membahas tulisan secara umum. Ini adalah pembukuan madhab salaf, hanya ada dua metode. Al-awwal manhajur radd, metode bantahan. Ai irdu syubahil khusum. Bagaimana model pembukuan madhab salaf yang model seperti ini? Yaitu dengan cara menyebutkan syubhat-syubhatnya lawan. Wa bayanul haqqi fi dzalika. Tapi jangan cuma disebutkan syubhat saja, harus disebutkan bantahannya. Muda'aman bil adillah, dengan cara terbackingi, terhiasi dengan dalil-dalil an-naqliyah minal kitab wa sunnah, dari dalil Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa aqwalis sahabati wat tabi'in, dari ucapannya para sahabat dan para tabi'in. Wa dzalika yatamatsalu fi mu'allafatin iddatin ahammuha kitabul iman li Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Jadi model pertama kita para ulama dalam rangka display, dalam rangka menyebutkan madhab salaf, dalam rangka pembukuan madhab salaf ini ada dua model. Model yang pertama adalah model bantahan. Jadi isinya disebutkan syubhat-syubhatnya lawan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, lalu dihabisi satu persatu. Ini metode apa? Bantahan. Rizki ngantuk? Jangan ngantuk. Yaitu caranya tadi dengan cara menyebutkan syubhat-syubhatnya lawan, lalu dihabisi dan dikupas satu persatu dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dzalika yatamatsalu, model seperti ini bisa dilihat dalam beberapa tulisan. Di antaranya yang paling penting adalah seperti kitab Al-Iman, punyanya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Ini modelnya seperti itu. Jadi menyebutkan syubhatnya lawan lalu dihabisi. Ar-Radd 'ala Zanadiqati wal Jahmiyah, punyanya Ali Ahmad bin Hanbal, punyanya Imam Ahmad.
weleh-weleh ar-rad, tujuannya adalah dari tulisannya, dari judulnya sudah jelas-jelas bahwasanya adalah kitab bantahan terhadap para zindik dan para Jahmiyah. Yang ketiga adalah ar-rad ala Bishr al-Murrisi atau al-Mirrisi li Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, punyanya Imam Uthman ad-Darimi. Bantahan terhadap Bishr al-Murrisi. Kitab-kitab di atas adalah kitab yang mengikut model bantahan. Maka kitab-kitab bantahan adalah kitab yang penting, karena kitab tersebut diinginkan untuk membukukan madhab salaf, membukukan kebenaran. Maka kita juga penting untuk membaca kitab-kitab bantahan para ulama terhadap ahlul batil, supaya kita tahu syubhat mereka dan tahu bagaimana jawabannya. Yang kedua, ats-tsani, model yang kedua adalah manhajul ird, sistem display, sistem hanya sekedar menyebutkan madhab salaf seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa menyebutkan syubhatnya lah lawan. Tidak ada perang di dalamnya, hanya menyebutkan punyanya kita. Kalau kitab Rudud ini rame, isinya rame, karena bagaikan timba yang masuk ke dalam sumur, dia akan turun dan akan naik sijal. Al-harbu sijalun, perang ini bagaikan timba yang masuk ke dalam sumur, yaitu saling beri-memberi, saling perlawanan. Tapi kalau manhajul ird ini adalah isinya adem, karena hanya menyebutkan punyanya kita, hanya menyebutkan amunisi tanpa ada senjata lawan, hanya senjata kita tanpa ada menyebutkan senjata lawan di dalamnya. Wa huwa irdul aqidah as-sahihah minal kitab was sunnah. Ya, ini caranya adalah dengan menyebutkan akidah sahihah dari Alkitab dan as-sunnah, wa aqwalis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Dan juga dari kalamnya para sahabat, tabi'in. Ini manhajul ird, metode display. Jadi apabila kita buka kitab-kitab para salaf, maka kita cuma akan dapati dua model seperti ini. Kalau enggak kitab bantahan, ya kitab ird, yaitu sekedar memajang. Wa yumathalu hadzal manhaj al-mu'allafat al-atiyah. Dan model seperti ini bisa atau tertuangkan dalam kitab-kitab berikut di bawah ini. As-Sunnah li Ahmad ibn Hanbal. As-Sunnah punyanya Imam Ahmad, ini adalah kitab yang hanya menyebutkan manhajul ird, cuma sekedar dituangkan di situ tanpa adanya perang. As-Sunnah lil Marwazi Muhammad ibn Nasr, atau kitab Sunnah punyanya Imam Al-Marwazi, hanya menyebutkan saja tanpa ada bantahan, tanpa ada perang di dalamnya. At-Tauhid li Ibnu Khuzaimah, seperti juga kitab At-Tauhid punyanya Ibnu Khuzaimah. Kalau kitab seperti Kasyfus Syubhat sudah jelas-jelas di dalamnya adalah kitab Rudud, karena sudah jelas-jelas Kasyfus Syubhat, membantah syubhat. Maka tulisan para ulama dalam rangka membukukan madhab salaf dan dalam rangka membukukan kebenaran ini melalui dua metode ini. Wa hadhil kutub turakkizu ala qadiyatin hammatin hiya, dan kitab-kitab semua yang disebutkan tadi ini membikin terarah atau mengarah, memfokuskan kepada perkara yang sangat penting, yaitu apa? Al-audatu bil ummati ilal ittisal al-mubashir bil kitab was sunnah, yaitu mengembalikan umat untuk bersambung langsung dengan Alkitab dan as-sunnah. Jadi jangan katanya dan katanya, atau jangan fitnahin dan fitnah itu, tapi langsung disambungkan. Ini loh dalilnya, ini loh ucapannya Allah, ini loh ucapannya Rasulullah. Jadi langsung disambung kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah adalah salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada di dunia ini langsung menyambungkan antara umat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulullah kecuali Ahlus Sunnah. Kitab mereka berisikan dalil. Coba lihat kitab-kitab akidah atau kelompok-kelompok yang lain, hanya sekedar menyebutkan tanpa disebutkan dalilnya.
menyebutkan ucapan fulan dan fulan tanpa disebutkan dalilnya, dan ini namanya tidak disambungkan, tidak dihubungkan langsung dengan Allah dan Rasulnya. Hanya para ulama sunnah, hanya para ahlu sunnah wal jamaah yang mereka itu menghubungkan langsung, menyambungkan langsung antara umat ini dengan Robnya dan dengan Rasulnya. Ini adalah keistimewaan. Oleh karena itu mereka latah. Ada penyebutan sedikit saja langsung tanya mana dalilnya, isyid dalil. Dan kita memang harus latah seperti itu supaya benar-benar otentik apa yang kita anut, apa yang kita ikut, apa yang kita lakukan. Ini adalah benar-benar kemauan Allah dan Rasulnya. Harus otentik. Mana dalilnya? Benar tak ini Allah nyuruh seperti ini? Ataukah hanya kamu saja? Mana buktinya? Ini hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti itu. Silahkan diperiksa di mana saja. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mereka itu menghubungkan langsung dengan Allah dan Rasulnya. Karena apabila menghubungkan langsung dengan Allah Rasulnya, imma satu, mereka akan tertabrak sendiri, atau terputus. Ini kalau mereka punya jaringannya, punya sambungannya, pasti akan menyetrum atau melawan pemikiran mereka sendiri. Atau kalau mereka nggak punya, maka terputus namanya ini. Imam nggak punya sama sekali, atau kalaupun punya nanti akan menabrak pemikirannya. Makanya mereka nggak berani menyambungkan langsung. Yang menyambungkan langsung kepada Allah dan Rasulnya hanyalah para Ahlus Sunnah wal Jamaah, para a'immah dari kalangan para salafun saleh. Ini tujuan yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu menghubungkan langsung dengan Alkitab dan As-Sunnah, menghubungkan langsung dengan Allah dan Rasulnya. Wattiba'i salafis salih fi fahmihima, dan juga menghubungkan langsung dengan pemahaman para salafun salih. Kalau hanya menghubungkan langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bisa jadi diselewengkan. Bisa saja seorang mengambil Al-Quran lalu difahami dengan akalnya, seenaknya sendiri. Tapi harus melalui pemahaman, harus melalui jalur pemahamannya para salafun salih. Wajtinabi ma jadda minal ara'i wal muhdatsati wal madzahibil munkarah. Dan semua itu bertujuan untuk menjauhkan manusia dari apa-apa yang menjadi baru, dari pemikiran-pemikiran, dari akal-akal yang dibuat-buat, dan madhab-madhab yang munkaroh, madhab-madhab yang mungkar. Ini mengenai fasal yang keempat, yaitu pembukaan madhab salaf. Apabila kita ringkas menjadi beberapa poin, ini bisa memudahkan untuk sebagian kawan. Siapa yang bisa meringkas? Supaya menjadi mudah dan bisa dibawa pulang. Karena belajar itu kalau tidak bisa membawa semuanya, jangan ditinggal sebagiannya. Mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ini kaidah. Mala yudraku, apa-apa yang enggak bisa diambil semua, la yutraku, bukan la yudraku. Kalau yang pertama yudraku, kalau yang kedua yutraku, la yutraku julluhu, jangan ditinggal sebagian besarnya. Jadi kalau nggak bisa bawa semua, ya jangan kemudian ditinggal semuanya. Tetap ada yang dibawa. Apabila kita tidak bisa memahami suatu pelajaran, maka jangan ditinggal semua. Mana yang bisa diambil, mana yang bisa dibuat faedah, itu yang dibawa pulang. Siapa yang bisa menyebutkan? Tadi apa? Poin pertama. Sejarah pembukuan madhab salaf kapan? Semenjak kapan? Semenjak adanya fitnah khalqul Quran. Yang kedua apa? Apa Kim? Apa saja yang kamu sebutkan itu adalah faedah yang kamu bisa ambil dari penjelasan yang disebutkan tadi. Semua itu adalah faedah. Kamu bilang ulama mereka saling bahu-membahu dalam menolong kebenaran, ini juga faedah. Kebatilan menjadi lumpuh
disebabkan banyaknya yang saling tolong menolong dalam kebenaran. Ini juga faedah. Jadi yang penting kita paham pembukuan mazhab salaf, kapan mulainya, apa penyebabnya, apa pemicunya. Dan bahwasannya semua itu harus dibukukan untuk demi mengubur kesesatan. Apabila tidak dibukukan, mungkin orang setelahnya tidak bisa menjangkau atau tidak mendapati. Dan bahwasannya model pembukuan salaf, model pembukuan akidah salaf dibagi menjadi 2 metode. Pertama adalah metode apa? Bantahan. Kedua adalah metode penampakan, menampakkan atau penyebutan. Baik, insyaallah cukup sampai di situ dulu. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita lanjut dan kita nasihatkan untuk kawan untuk tetap menjaga ikhlas dan juga sabar pada Allah Subhanahu wa taala dan semangat al-jid wal ijtihad. Apa yang telah kita usahakan hendaknya kita jaga terus, kita pertahankan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh jerih payah kita, mulai dari tiap tetes keringat, tiap tetes air mata, tiap tetes apa saja yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetes air, semuanya semoga menjadi fi sabilillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelanggengan sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Abu Mas'ud, sampai bukan hanya sampai ajal kita, tapi sampai anak keturunan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan datang janji Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.